Kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim dengan Novianti Pratiwi semakin memanas. Bahkan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus menduga bahwa Novi kini diselimuti rasa takut dan gentar atas langkah hukum yang telah dilakukan oleh Agus Salim. Klaim Farhad tersebut muncul pasca mendengar klarifikasi Novi melalui konferensi persnya yang ia nilai menjual air mata. Padahal menurut Farhad, kisru saat ini pun sangatlah simpel. Novi tinggal mengembalikan uang donasi yang menjadi hak Agus Salim dan masalah pun akan selesai. Namun, Farhad tidak melihat niat itu muncul di pihak Novi, entah dengan alasan apa. Karena itulah, Farhad pun terus menantang Novi dan tim kuasa hukumnya untuk membuktikan di muka hukum tidak hanya legalitas Novi dan yayasan berkuasa atas uang donasi, tapi juga Farhad pun mempertanyakan legalitas keabsahan yayasan milik Novi. Lantas, seperti apakah pandangan praktisi hukum Deoli Payumara terkait kisru donasi yang kini berujung di ranah hukum? Benarkah kuasa hukum Novi yaitu Herwanto mengaku berencana untuk menempuh langkah hukum untuk melaporkan Farhad Abbas dan tim kuasa hukumnya jika kisru donasi ini pun semakin panas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca klarifikasi yang dibuat Novianti Pratiwi di hadapan publik 2 hari lalu terkait kisru donasi uang 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim, pihak Farhad Abbas mengaku tidak jelas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Novi melalui konferensi pers tersebut. Farhad pun menduga langkah yang dibuat Novi lantaran saat ini Novi pun berada dalam kondisi gentar dan ketakutan atas langkah hukum yang dilakukan oleh pihak Agus Salim. Konferensi pers yang dibuat oleh Novi tersebut dinilai pihak Agus hanya upaya pembenaran diri. Padahal jika ia tidak takut, Novi pun tinggal menunjukkan legalitas yayasannya yang digunakan untuk mengumpulkan donasi Agus. Novi juga tidak perlu menangis, hanya tinggal mengembalikan uang milik Agus dan masalah pun selesai. Mau saya dilaporkan pasal apapun, saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya. Kita temukan adanya upaya pemerasan itu ada. Ancaman dengan membuat takut, akan melaporkan ke Dinsos, akan itu ada. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Pasti takut sekali. Masa ketua yayasan ngurus orang gila 1, 2, 3 atau 5, balita 5 mau pakai pengacara 150. Bayar pakai apa? Emang perkara ini besar, ini kan hanya masalah kecil. Uang buat Agus diambil dia, selesai. Ancaman 4 tahun, itu doang. Selama ini kan kita anggap kalian menjual kesedihannya Agus. Tiba-tiba Agus sudah dapat uang, mungkin karena dia nggak bisa mengumpulkan dana, dia cari dengan cara-cara merongrong Agus. Masuklah dana ini, gitu. Sekarang sah tidak uangnya Agus harus berpindah ke Novi? Tahu nggak cara membela dia? Diserahkan sukarela, mana ada orang mau menyerahkan uang sukarela kalau nggak dipermalukan dan harga diri. Udah, jangan sok-sok pintar begitulah. Mungkin daripada ribut kasih aja lah. Ya daripada ribut digituin, nanti kita buktikan. Kembaliin aja uang Agus. Klarifikasi nama baiknya. Ya udah, lu tinggal cari lagi orang buta yang lu bisa jual kemana-mana, yang bawa. Kan ada tuh yang baru tuh. Ya kan, supaya cari uang masuk ke rekening, lu cari lagi. Kan dia bilang kalau 3 hari dibuka, sisanya buat dana operasi orang gila. Nah ternyata kan begitu caranya kan, itu kan rekam jejaknya ada.
Dalam pandangan Farhad Abbas, langkah Novi mengambil alih uang tersebut yang diduga disertai ancaman dan intimidasi untuk menakut-nakuti Agus terbilang sangatlah janggal. Apalagi pihak Novi pun juga mengatakan bahwa uang tersebut ada dan tetap dipergunakan untuk pengobatan mata Agus. Padahal sebelumnya Farhad pun menuding Novi mengejek Agus melalui postingan yang dibuat di sosial media pribadinya. Dan ketika uangnya berada di rekening yayasan milik Novi, ia pun tidak pernah menghubungi Agus kembali, apalagi mengurus pengobatannya. Lalu ada upaya damai namun gagal yang sangat disesalkan oleh Farhad Abbas. Dia nggak bisa bilang saya akan kembalikan, nggak bisa. Lu waktu minta ke Agus, tujuan lu apa? Di samping lu takut-takutin, dana ini buat Agus tidak akan digunakan buat lain. Sekarang begitu dana udah ada, lu mau mengembalikan ke dinas sosial, ya? Agar lu udah burukin orang terus saya baik nunggu, nggak mungkin lah. Tidak pernah sekalipun Novi itu pergi ngurus. Dia dulu dijanji uang akan diambil, nanti akan diurus, tidak ada, ya kan? Ibaratnya dia merasa uangnya dimalingin, ibaratnya kan dirampas, makanya dilaporin nih, diperas. Pasal itu kan pemerasan. Tiba-tiba datang minta dong duit yang lu ambil kemarin untuk berobat, nggak mungkin. Orang juga udah ngambil uang yang 1,3 miliar supaya kelihatan media, nanti kami akan mengobati sampai sembuh. Ya Allah, astagfirullah. Terus apa yang terjadi? Langsung sembuh Agus, langsung terbawa di rumah sakit Agus? Ya nggak ada. Nah disitulah saya mengajak netizen ini pinter dikit gitu, jangan terpengaruh lah. Hey Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin. Buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus? Ya. Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat, nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuma kehebohan. Nah terus Denny bilang kalau dipakai atau dikasih orang lain, Denny akan mengganti gitu. Tapi ternyata Denny mengontak akan mediasi. Denny bilang tidak boleh pakai pengacara, tidak boleh ada kamera. Saya mau hebat banget kalau Den. Emang lu Tuhan di Indonesia nih. Tiba-tiba batal. Orang butanya udah 2 kali datang ke rumah saya untuk nunggu mediasi. Ternyata yang dibawa itu adalah Novi. Kemudian ada lagi si Icang. Berarti kan Denny bentuknya komersil. Hanya ingin membuat media, membuat sensasi seolah-olah seperti itu. Makanya kita nggak perlu lagi klarifikasi ke Denny Sumargo. Tugasnya Denny Sumargo udah selesai. Denny tidak perlu klarifikasi, nggak perlu, ya kan? Besok kalau dia mau podcast, habis itu kita bilang nggak jadi lagi, seenaknya aja, bisa kan? Nggak apa-apa kan? Nah, itu kan dia sendiri yang mulai seperti itu. Farhad Abbas juga mengaku sudah menyelidiki yayasan kemanusiaan milik Novi. Hingga Farhad pun menemukan kejanggalan di sana. Tak hanya dalam kartu identitas pemilik yayasan yaitu Novi yang tidak sesuai alamat. Karena nyatanya menurut Farhad, rumah yang menjadi alamat KTP tersebut sudah dijual. Menurut Farhad, kalau yayasan yang benar haruslah bersifat terbuka dan jelas alamat kantornya di mana. Jangan sampai bersifat fiktif dan tidak ada kejelasannya. Kan harus dengan somasinya ada. Ternyata KTP-nya itu alamatnya fiktif, alamat orang lain, orangnya udah ngaku sama kita. Nah KTP-nya ketua yayasan ini ada 2 yang kita temukan. Pertama KTP dengan kelahiran tahun 91, kemudian KTP itu naik perubahan KTP tahun 94. KTP Novi itu bang? Iya, ya. Jadi kita berdasarkan KTP. Mungkin Nah, kalau kantor, kan? ya ternyata rumah KTP itu sudah dijual. Makanya kalau jadi yayasan itu harus yayasan yang terbuka, jelas kantornya di mana. Jangan yayasan fiktif, yayasan aplikasi. Berarti sudah dicek ya? Sudah, suratnya udah ada, bukti kirim suratnya udah ada gitu. Ya terus hadapi wartawan. Hadapi omong. Selama ini kan kalian yang pergi posting, live, itu kan dia. Ya, masa orang buta dikasih uang tiba-tiba dia kuasai? Itu kan namanya sumbangan. Ini udah ikhlas, minta balik,
terus memfitnah orang, lebih berdosa lagi. Farhad Abbas sebagai pengacara pembela kaum lemah tidak merasa ada netizen yang membenci dirinya ketika ia dengan garang membela Agus Salim. Menurut Farhad, banyak akun-akun yang justru melemparkan komentar pedas kepada dirinya dan sudah jelas jika akun-akun tersebut adalah akun bodong. Hingga Farhad Abbas pun enggan menanggapi akun-akun tersebut, dirinya pun juga berkomitmen untuk tetap menempuh jalan yang benar dan siap pasang badan untuk membela Agus di muka hukum sebagai kaum yang lemah, di mana difitnah diduga oleh pihak Novi. Netizen belum mengerti, hanya dibuat seolah-olah bahwa Novi ini punya tujuan baik loh. Emang Agus penjahat? Emang Farhad Abbas jahat? Uang di dia kan? Emang ada kita minta-minta uang itu? Ada ngemis-ngemis? Ya udah biarkan aja netizen. Kalau menurut saya itu netizen, lu lihat netizen yang mana sih? Yang akun-akun bodong itu? Banyak lah itu kalau nggak ada, itu akun kuncian semua. Mana ada orang menyumbang minta balikin? Itu kalau orang menyumbang, kalau tidak ikhlas aja berdosa mas. Tidak ikhlas menyumbang aja berdosa. Aduh, ini pengacara mereka ini mau berantem aja kerjanya, mau ribut-ribut aja gitu. Katanya kalau ribut lawan Farhad tok gitu kan. Hati-hati kalau masuk TV lawan Farhad Abbas ya. Farhad Abbas ini membela kaum yang lemah. Kalau kalian lawan saya nanti terbalik-balik, kalian fitnah-fitnah klien saya, nanti yang lemah kalian itu. Semakin kalian mengecilkan Agus, kalian semakin kecil. Jadi kalau emang yang gue pikirin, ya memang lu gak punya pikiran. Lu ganggu Agus, berarti lu mengganggu manusia. Kalau manusia terganggu, Farhad Abbas pembela kaum lemah siap pasang badan menghajar perilaku buruk dan fitnah-fitnah Novi terhadap Agus. Mengejutkan, Farhad Abbas yakin kondisi Novi kini gentar dan takut untuk menghadapi langkah hukum pihak Agus Salim. Lantas apa yang membuat praktisi hukum Deoli Payumara menyebut posisi Novi kini serba salah? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Novianti Pratiwi mendapat sorotan dari praktisi hukum Deoli Payumara. Deolipa melihat kisru yang terjadi lebih sebagai persoalan sosial kemanusiaan. Ia pun sangat menyayangkan persoalan ini sampai ke ranah hukum dalam bentuk laporan polisi, di mana menurutnya justru kontraproduktif dalam relasi sosial manusia. Terkait uang donasi yang kini sudah berada di rekening yayasan milik Novi, ia pun menyarankan agar uang tersebut diserahkan ke Kementerian Sosial yang memang ditugaskan negara untuk mengurus uang donasi. Dan nantinya Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial akan menyalurkan dana tersebut, apakah untuk Agus atau untuk orang lain yang juga membutuhkan. Ini kan sebenarnya ini kan persoalan hubungan sosial ya, sumbangan-sumbangan yang sifatnya sosial. Sebenarnya baiknya tuh nggak ada lapor-melapor. Jadi ini persoalan silaturahmi. Artinya ada orang mendonasikan, itu kan hubungannya kan empati, simpati di sana kan, rasa ingin menolong ada, kan tolong menolong jadinya kan gitu kan. Jadi sebaiknya nggak ada yang namanya lapor-melapor. Itu lapor-melapor itu atau laporan-laporan polisi itu memang kontraproduktif dalam hubungan sosial. Jadi sayang ya, ini yang sifatnya sosial kemudian menjadi persoalan formal kriminal seolah-olah. Jadi jalan tengahnya, dan supaya Novi tidak kemudian dianggap sebagai orang yang diduga berniat jahat atau kemudian diduga mau menggelapkan uang tersebut atau mau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan biasanya, jalan tengahnya Novi harus menitipkan uang donasi yang ada di yayasan dia ini, dititipkan kepada Kementerian Sosial yang memang tugas dan kewenangan menteri itu adalah mengurus masalah donasi yang dibentuk oleh negara. Jadi
Novi dan yayasannya harus menitipkan uang donatur ini kepada Kementerian Sosial. Dititipkan semuanya 1,3 miliar dititipkan ke Kemensos. Nanti dengan catatan hak untuk penggunaan uang tersebut diserahkan kepada Kemensos. Bisa jadi kemudian Kemensos setelah menerima uang titipan tadi, uang donasi tadi, ya sudah bisa jadi diserahkan kepada pihak-pihak lain yang lebih berhak. Bisa jadi, nggak ada persoalan itu. Yang jelas Kemensos akan membuat suatu plakat cerita bahwasanya karena ada uang yang dititipkan dan uang ini adalah uang sosial, maka kami pakai untuk kepentingan sosial. Kemensos bisa menggunakan uang ini untuk kepentingan sosial, untuk kepada yang berhak siapa bisa. Karena sifatnya kan uang rasa perasaan empati dan simpati untuk menolong orang lain. Kan menolong orang lain kan nggak harus kepada si Agus, bisa juga kepada si A, si B, si C yang lebih membutuhkan. Karena memberikan kepada Agus kembali sudah timbul ketidakpercayaan dari masyarakat, sudah timbul pro kontra kan, karena ada itikat yang tidak baik yang dilakukan oleh Agus, yaitu apa? Yaitu menyalahgunakan uang donasi. Ini kan persoalannya uang masih dipegang Yayasan Novi. Nah, makanya kita sarankan Novi dan yayasannya segera menyerahkan uang uang yang dia pegang, uang donasi ini ke Kementerian Sosial untuk dititipkan terlebih dahulu pertama, kedua baru kemudian berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan kewenangan kementerian boleh dipergunakan oleh kementerian untuk kepentingan sosial, membantu orang lain. Menurut Deolipa, sebenarnya ketika uang donasi tersebut sudah diserahkan kepada Agus, uang donasi tersebut sudah sepenuhnya hak Agus. Apalagi tidak dilandasi perjanjian secara tertulis. Namun, karena uang tersebut sudah dikembalikan Agus ke rekening yayasan milik Novi, maka menurut Deolipa, uang tersebut tidak boleh terlalu lama berada di rekening yayasan, mengingat jumlahnya pun miliaran rupiah. Menurut Deolipa, sebenarnya ada kewajiban Novi untuk mengembalikan uang donasi tersebut kepada para donatur. Namun persoalannya, donatur untuk Agus Salim sangatlah banyak dan nama-nama donatur tersebut hanya ada di buku rekening milik Agus Salim yang tampaknya tidak mungkin ia berikan kepada Novi. Ketika udah diserahkan ke Agus, sepenuhnya dipegang oleh Agus. Apalagi kalau tidak dilandasi dengan fondasi-fondasi legal dari undang-undang. Ini kan kelihatannya langsung saja, sehingga syarat-syarat dari undang-undang tidak dijalankan, dari Kementerian Sosial tidak dijalankan. Semua ada aturannya kalau donasi ini. Tapi ini kan langsung aja, tek kan begitu kan, cara kuno yang dipakai kan. Nah, tapi kemudian kebetulan juga Agus menyerahkan balik kepada si Novi. Kalau uangnya dipegang Agus ya jadi uangnya Agus, tinggal dia dikejar nih uangnya kemana, perincian seperti apa kan. Tapi kalau Agus buru-buru kembali ke Novi kan uangnya kembali ke Novi. Sekarang bagaimana uang yang ada di yayasannya Novi, itu penting. Sekarang uang ini kan sudah ada di tempatnya Novi. Kalau Novi mau mengembalikan ke para donatur, itu harusnya dikembalikan kepada donatur. Kenapa? Karena ada distrust, adanya ketidakpercayaan, jadi harus dikembalikan kepada donatur. Persoalannya ada, yaitu donaturnya ini banyak banget dan Novi tidak tahu siapa donaturnya, karena untuk melihat siapa para donaturnya ini kan harus dibuka rekening kan yang punya Agus. Nggak mungkin minta Agus untuk membuka rekeningnya untuk melihat siapa-siapa pendonasi, pemberi donor uang ya ke Agus. Agus nggak bakal ngasih. Jadi Novi kekunci juga, mau dikembalikan kemana nih uangnya, ke donatur, tapi kan nggak tahu siapa donaturnya. Mengejutkan, Deolipa sebut posisi Novi serba salah hingga menyarankan agar uang donasi untuk Agus Salim diserahkan kepada Kementerian Sosial. Lantas benarkah kuasa hukum Novi berencana untuk membuat laporan polisi atas kuasa hukum Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke.
Polemik donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim dengan Novianti Pratiwi selaku penggagas donasi masih terus berlanjut. Tampaknya konferensi pers yang dilakukan Novi 2 hari lalu tidak menyelesaikan kisru tersebut. Seperti diakui kuasa hukumnya Herwanto, Novi tetap berkomitmen untuk membiayai pengobatan Agus dengan menggunakan uang donasi yang sudah masuk ke rekening yayasan miliknya. Menurut Herwanto, hal itu pun sudah menjadi tujuan Novi sejak awal, yaitu untuk pengobatan Agus. Namun dalam perjalanannya, uang donasi tersebut malah disalahgunakan Agus. Herwanto pun melihat bahwa Novi masih tetap bersikukuh dengan pendiriannya, ingin membiayai pengobatan untuk penyembuhan Agus, walaupun sudah dilaporkan oleh pihak Agus sebanyak 2 kali. Menurut Herwanto, ia dan rekan-rekan yang lain sebagai tim kuasa hukum Novi telah berdiskusi soal kemungkinan akan dilakukan upaya hukum kepada kuasa hukum Agus, yaitu Farhad Abbas CS. Iya ya, saya kemarin itu kotak-kotakan lah ya sama orangnya Novi kan, dan kemudian saya pagi itu dikirimin WA secara resmi, diundang oleh pengacara Novi untuk hadir di sana di preskon itu. Tapi sebelum itu memang saya diajak meeting nih sama Novi dan timnya. Akhirnya kita bincang. Akhirnya saya sempat ada tanya jawab sama Novi ya. Saya bilang gini sama Novi, karena sebelumnya dia mengatakan saya tidak benci sama Agus, kata dia. Saya maunya Agus itu tetap kita lakukan penyembuhan. Nah, kemudian dia menyebut juga ya kuasa hukumnya kan. Nah, akhirnya saya tanya sama Novi, saya bilang, kamu sama Agus masih kesel nggak? Dia bilang, saya tidak kesel bang sama Agus, justru saya mau tetap melakukan penyembuhan terhadap Agus. Nah, di situ saya jadi semakin tertarik ya, ingin melakukan pembelaan terhadap dirinya kan. Menurut saya lihat Novi ini cukup luar biasa ya, artinya hatinya ketika dia sudah dilaporkan, dia tetap masih mau melakukan penyembuhan. Karena itu menurut dia memang sudah menjadi tanggung jawab dia. Kita akan rencanakan lagi nih, akan meeting lagi sama Novi dan tim ya, untuk melakukan apa ya, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan nih setelah lihat reaksi dari Agus dan kuasa hukumnya. Ini sekali lagi nih, lagi-lagi saya menyatakan bahwa Novi ini luar biasa ya, luar biasa. Sudah terlihat ya dari seorang pramugari ya, dia melepaskan pramugarinya, kemudian menjadi pekerja penggiat sosial, penggiat kemanusiaan. Artinya kalau hatinya tidak tergerak dengan kemanusiaan, dengan sifat-sifat yang sosial yang dimilikinya, tidak mungkin Novi ini meninggalkan pramugarinya. Nah, ini bisa dibuktikan ya ketika dia sudah dilaporkan sama Agus, bahkan 2 laporan loh ya, dilaporkan ke polisi, tapi masih sekali lagi dia mengatakan saya akan berupaya melakukan penyembuhan terhadap Agus. Nah, artinya memang dia melihat situasi dan kondisi Agus ini memang perlu penyembuhan ya. Namun saya tanya sama dia, apakah ada niat melaporkan Agus? Dia katakan tidak. Nah, inilah menurut saya memang dia sudah tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kemarin kita sudah diskusi ya, kemungkinan besar kalau seandainya ini semakin panas, kemungkinan besar kita juga akan melakukan upaya hukum juga gitu, terhadap kuasa hukumnya gitu. Seperti itu. Jadi gini, kalau menurut saya secara hukum ada perjanjian tertulis, ada perjanjian tidak tertulis. Contohnya gini, kenapa banyak orang membahas masalah etika, masalah moral, masalah kemanusiaan ya? Kenapa itu dibahas? Padahal moral nggak ada loh perjanjian. Moral itu tidak ada perjanjian, etika tidak ada perjanjian, ya, kemanusiaan tidak ada perjanjian. Tapi kenapa ketika orang bilang gini, ada orang tabrak mobil, jatuh, kita nggak bantu, boleh nggak? Boleh, tapi secara kemanusiaan kita salah. Apakah ada perjanjian tertulis bahwa kalau seandainya ada orang kecelakaan kita wajib bantu? Nggak ada tertulis. Tetapi secara moral dan etika, kemanusiaan itu diatur dari dalam diri kita. Ya, jadi undang-undang itu yang mengatur dan memaksa kita dari luar. Ya, dengan sengaja barang siapa dengan sengaja begini-begini itu undang-undang. Tetapi kalau bicara etika itu yang mengatur dari dalam, dari hati kita. Kalau seandainya ada orang datang ke rumah kita, kita memiliki uang, orang minta bantuan, secara etika
Kalau kita punya uang, kita bantu. Secara moral kita bantu, secara kemanusiaan kita bantu. Apakah ada perjanjian di situ? Nggak ada. Nah, jadi harus dipahami juga bahwa tidak harus ada perjanjian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.